Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edo Syefal Santo dengan NIM 242104010025 dari kelas IAT 3. Untuk kali ini saya akan membuat video atau sekilas refleksi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Tafsir Nusantara yang diasuh oleh Bapak Uun Yusufa. Nah, seperti yang kita tahu teman-teman, bahwa kajian tafsir atau khususnya Tafsir Nusantara itu bukan sekedar kajian teks akademik, melainkan dapat dialihkan atau dialihfungsikan sebagai sebuah sarana dan prasarana sebagai pembentuk spiritual kita, khususnya sebagai seorang mahasiswa dalam entah itu memahami Al-Quran, khususnya penafsiran ataupun interpretasi ayat dan lain sebagainya. Ya, tentunya mempelajari Tafsir Nusantara itu memberikan pemahaman bahwa Al-Quran itu tidak hanya hadir sebagai teks normatif belaka, tetapi juga sebagai pesan ilahi yang hidup dan juga berdialog dengan realitas sosial kemasyarakatan. Nah, hal ini tampak jelas dalam karya-karya mufassir Nusantara, seperti contohnya Syekh Nawawi Al-Bantani dalam karyanya beliau bertajukan Tafsir Maroh Labid, dan juga ada lagi Kiai Haji Bisri Mustafa dengan karangan beliau yang bertajuk Tafsir Al-Ibris, yang mana dari kedua figur dan juga karangannya ini sudah mengindikasikan kalau penafsiran Al-Quran di Nusantara itu berkembang dengan mempertimbangkan entah itu pendekatan latar budaya, bahasa, dan juga kebutuhan umat tanpa melepaskan diri dari otoritas keilmuan dan juga keklasikan daripada keilmuan itu sendiri. Nah, kalau kita ambil contoh dari Tafsir Al-Ibris, melalui Tafsir Al-Ibris itu sendiri, karya dari Kiai Haji Bisri Mustafa, dari perspektif saya sendiri itu melihat bagaimana Al-Quran itu diterjemahkan dan juga dijelaskan menggunakan bahasa Jawa yang sederhana dan juga dekat dengan masyarakat dan juga pesantren. Nah, dari contoh pendekatan ini itu sudah mengajarkan bahwa memahami Al-Quran itu tidak harus selalu menggunakan bahasa akademik yang rumit, tetapi juga dapat dilakukan melalui bahasa lokal, seperti contohnya bahasa Jawa, agar nilai-nilainya itu dapat difahami serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan tentunya dapat memudahkan masyarakat lokal khususnya Jawa dalam memahami Al-Quran. Nah, dari sini saya juga belajar bahwa dakwah Al-Quran itu menuntut kepekaan terhadap kondisi sosial dan budaya masyarakat. Nah, sementara itu kalau kita berpindah haluan pada tafsir Syekh Nawawi Al-Bantani yang bertajukan Maroh Labid, nah dari situ refleksi saya terhadap tafsir beliau tersebut itu memberikan fondasi yang cukup strategis dan juga teologis yang kuat. Nah, jadinya dalam tafsir Maroh Labid tersebut itu khususnya dalam aspek tauhid dan juga adab. Nah, ketika dipadukan dengan pendekatan Kiai Haji Bisri Mustafa atau pendekatan beliau itu memberikan pendekatan yang cukup komunikatif dan juga kontekstual. Nah, dari situ juga saya menyadari bahwa Tafsir Nusantara itu berfungsi sebagai relevansi atau sebagai penjembatan antara teks Al-Quran dan juga praktik keberagaman umat. Nah, jadinya tafsir itu tidak hanya terhenti pada pemahaman makna ayat ataupun sekedar berputar-putar pada nasih mansukh atau sebab nuzul, tetapi juga mendorong internalisasi nilai-nilai Al-Quran dalam sikap hidup, seperti entah itu tawadu, toleransi, dan kesederhanaan. Dan mungkin yang kita baru-baru saat ini khususnya tercerminkan dalam konteks moderasi beragama. Nah, dengan demikian Tafsir Nusantara bisa saya simpulkan dapat mempengaruhi cara saya memahami Al-Quran, bukan hanya sebagai pedoman hidup yang bersifat fleksibel ataupun universal, namun juga berprinsip. Al-Quran dapat difahami secara kontekstual tanpa kehilangan nilai sakralnya atau merusak daripada nilai religius Al-Quran itu sendiri. Nah, contohnya seperti pemikiran para mufassir Nusantara seperti
Syekh Nawawi Al-Bantani, Kiai Haji Bisri Mustafa, yang kedua-duanya itu menginterpretasikan, dapat mengajarkan bahwa Islam itu dapat tumbuh dan harmonis dalam budaya lokal sekaligus tetap berpijak pada ajaran universal daripada Al-Quran itu sendiri. Berarti bisa disimpulkan kalau pembelajaran tafsir Nusantara atau Al-Quran ini sangat flexibility atau sangat fleksibilitas, yang mana pemahaman ini sangat relevan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang bisa dikatakan plural dan dinamis, apalagi di era kontemporer saat ini yang sangat menekankan konsep moderasi beragama. Demikian refleksi saya terkait tafsir Nusantara, bagaimana tafsir Nusantara mempengaruhi cara pandang ataupun cara hidup, dan juga POV atau sudut pandang dari saya sendiri. Dengan demikian video untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah Tafsir Nusantara yang diampu oleh Bapak Dr. UU Yusufa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.